Penyebaran dakwah Islam di dunia. Awal mula sejarah Rasulullah SAW. Sebelum lahirnya Islam, bangsa Arab yang dibawa Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Letak geografis yang cukup strategis membuat Islam yang diturunkan di Mekah menjadi cepat menyebar ke berbagai wilayah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijrah atau 610 Masehi di Gua Hira dengan ditandainya turunnya Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah SWT untuk menyampaikan dakwanya secara terang-terangan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian. Dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Periode ini ditandai dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah sampai wafatnya beliau. Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Sejarah masuknya Islam di Afrika. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab saat Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Muqawqis. Perkembangan Islam di negara Afrika. Yang pertama, Mesir. Mesir adalah kawasan Afrika pertama yang menerima masuknya Islam di benua ini. Penduduknya kurang lebih 42 juta jiwa, di mana sekitar 3 juta beragama Kristen, selebihnya beragama Islam. Bahkan di kota Iskandaria sehingga saat ini masih terjaga segala macam kebesaran umat Nasrani Ortodoks tanpa diganggu keberadaannya oleh umat Islam. Yang kedua, Maroko. Maroko adalah sebuah negara merdeka yang mempunyai kemampuan bertahan sebagai sebuah rezim yang otoritasnya berdasarkan kombinasi antara simbol khilafah dan sufi. Yang ketiga, Nigeria. Nigeria terletak di sebelah barat Afrika, termasuk negara yang kaya minyak yang diekspor ke Amerika Serikat, terbesar kedua setelah Saudi Arabia. Yang keempat, Libya. Negeri Muammar Gaddafi ini merupakan kawasan terpanas di Timur Tengah dengan luas 1.795.540 km. Berpenduduk kurang lebih 3 juta jiwa yang terdiri dari bangsa Arab, Barbar, serta Palestina. Hampir seluruhnya beragama Islam. Yang kelima, Aljazair. Pada abad 16, Abdul Qadir yang ayahnya pemimpin tarekat berusaha mendirikan sebuah negara muslim pada tahun 1832. Ia memproklamirkan sebagai Amir al-Mu'min dan sebagai Sultan bangsa Arab yang mengeklaim dirinya bertanggung jawab dalam menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaannya. Yang keenam, Tunisia. Pada abad ke-8, pembentukan organisasi Muslim di negara Tunisia
mempunyai problem yang sama seperti yang dialami oleh Imperium Utsmani dan Mesir, menghadapi ekonomi Eropa yang sedang berkembang pesat dan kemunduran internal dari negara Tunisia. Tokoh-tokoh Islam di Afrika. Yang pertama, Al-Qalbisi. Nama aslinya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Khalfah Al-Ma'rif Al-Qabisi. Beliau lahir di daerah Kairawan, Tunisia pada bulan Rajab tahun 224 Hijriah atau tanggal 13 Mei 936 Masehi. Ia merantau ke Timur Tengah selama 5 tahun, kemudian ia kembali ke negeri asalnya dan meninggal dunia pada tanggal 3 Rabiul Awal 403 Hijriah atau tanggal 23 Oktober 1012 Masehi. Yang kedua, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di sebuah dusun di delta Sungai Nil pada tahun 1849 dan beliau meninggal pada 11 Juli 1905. Keluarganya terkenal berpegang teguh pada ilmu dan agama. Sejak muda, beliau sudah dikenal hafal Al-Quran. Muhammad Abduh adalah sarjana pendidik dan mufti teologi, alim dan juga pembaharuan. Islam di Eropa. Yang pertama, kejayaan Islam di Spanyol. Islam berkuasa di Spanyol selama kurang lebih 8 abad. Masuknya Islam di Spanyol dapat membuat kemajuan yang pesat dalam segala aspek seperti arsitektur, ekonomi, sosial, agama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berkembang pesat antara lain seperti filsafat, ilmu kimia, astronomi, kedokteran, sejarah, dan sosiologi, bahasa dan sastra, dan matematika, dan lainnya. Yang kedua, kejayaan Islam di Inggris. Tidak hanya bertepatan di Jazirah Arab atau negara timur, tetapi Islam sudah masuk ke dunia barat, yakni Amerika, Eropa, Turki, bahkan Israel, dan salah satu bagian wilayah di Eropa yang kental akan kultur dan peradaban di Inggris atau Britania Raya. Yang ketiga, kejayaan Islam di Perancis. Islam pertama kali masuk di Perancis melalui imigran-imigran umat Islam yang berasal dari Aljazair, Maroko, Tunisia. Arus imigran semakin tinggi ketika para pekerja membawa keluarganya ke Perancis untuk menghindari konflik perpecahan yang terjadi antara umat beragama di Perancis. Kemudian, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang hak berserikat dan berkumpul dan kebebasan memeluk agama. Islam di Amerika. Banyaknya budak yang berasal dari Afrika Selatan yang dikirim ke Amerika Utara sejak tahun 1520 lalu, jumlahnya sekitar 500.000 jiwa atau kurang lebih 4,4% dari total budak yang mencapai 11.328.000 budak yang dikirim ke Amerika Utara, rata-rata dari negara yang sudah mengenal Islam. Sejarah perkembangan bermula sekitar abad ke-16 di mana Estevanico dari Azamor adalah Muslim pertama kali yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Kebanyakan para peneliti mempelajari kedatangan Muslim di Amerika Utara lebih memfokuskan pada kedatangan imigran yang datang dari Timur Tengah pada abad ke-19. Tokoh-tokoh di Amerika. Yang pertama, Estevanico adalah Muslim pertama yang tercatat dalam sejarah Amerika Utara. Yang kedua, Bampet Muhammad adalah tentara Muslim yang turut memperjuangkan berdirinya negara Amerika Serikat. Yang ketiga, Yusuf bin Ali adalah tentara Muslim yang turut memperjuangkan berdirinya negara Amerika Serikat. Yang keempat, Mazlur Rahman Khan merupakan warga keturunan Bangladesh
yang sangat berjasa dalam pembangunan gedung pencakar langit di Amerika Serikat. Bahkan karena kelihayannya dalam arsitektur membuat Han dijuluki Einstein dalam bidang teknik struktur. Yang kelima, Ayub Khan Omaya merupakan warga Muslim Amerika yang menjadi legenda ahli bedah saraf di Amerika. Yang keenam, Shahid Khan adalah ketua, manajer, serta pemilik salah satu tim sepak bola terbesar di Inggris. Sejarah awal kedatangan Australia. Pada tahun 1924, pendatang dari Albania sebagai petani tembakau di Australia Utara meningkatkan perkembangan Islam. Pada tahun 1975, menurut catatan statistik, di Australia berpenduduk 13.130.000 orang yang 1%-nya beragama Islam. Kedatangan Islam sudah ada sejak tahun 1960 seiring dengan mulai dipekerjakannya para penunggang unta asal Afghanistan dalam ekspedisi keluarga Burke dan Wills. Beberapa perkembangan Islam di Australia. Yang pertama, pembangunan masjid. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, organisasi Islam. Usaha Yahudi untuk menghalangi dakwah. Yang pertama, pemboikotan ekonomi. Yang kedua, memunculkan fitnah dan kebencian. Yang ketiga, menyebarkan keraguan pada diri kaum muslimin. Yang keempat, memata-matai kaum muslimin. Dan yang terakhir, usaha-usaha untuk memfitnah Rasulullah SAW. Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, dakwah Islam di Malaysia. Yang ketiga, dakwah Islam di Brunei Darussalam. Yang keempat, dakwah Islam di Vietnam. Dan yang terakhir, dakwah Islam di Thailand. Masuknya Islam di Indonesia. Beberapa macam teori, yaitu teori Arab, teori Cina, dan teori India. Penyebarannya melalui beberapa aspek, yaitu perdagangan, dakwah, perkawinan, dan pendidikan. Masuknya Islam di Malaysia. Fatimi mengungkapkan bahwa Islam pertama kali datang di negara Malaysia pada 14 Masehi atau abad ke-8 Hijriah. Dinamika Islam pada tahun 1981 hingga 1982, pemerintah menyediakan sejumlah infrastruktur berupa pembangunan bank Islam, asuransi Islam, yayasan ekonomi, dan pegadaian Islam. Lalu dakwah Islam di Brunei Darussalam. Faktor utama perkembangan Islam di Brunei Darussalam karena terwujudnya sistem kerajaan yang Islami. Program utama yang mereka canangkan demi pengembangan Islam lebih lanjut adalah pembinaan masjid dan fokus pada kemajuan pendidikan agama. Masuknya Islam di Vietnam pada abad ke-11 yang disebarkan oleh para pedagang muslim yang sedang berlayar dan kemudian singgah di Vietnam untuk beristirahat maupun berdagang di sana. Islamisasi di Vietnam. Masyarakat muslim di Vietnam terdiri dari bangsa Champa, bangsa Pakistan, bangsa Arab, bangsa India, dan bangsa Malaysia. Dinamika penduduk di Thailand. Masyarakat muslim hanya berjumlah 5,7% dari jumlah penduduk dan agama Buddha menduduki peringkat pertama, yakni menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Thailand dengan jumlah 80%. Islam sebagai minoritas. Pemerintah Thailand mencabut beberapa kebijakan-kebijakan yang ekstrem tersebut dan pemerintah menunjukkan sikap politiknya kepada masyarakat muslim. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.